Jangan-jangan banyak jemaat sibuk merayakan Natal, tetapi yang dirayakan tidak diundang di hatinya. Banyak mungkin orang yang sibuk latihan, sibuk mempersiapkan acara, tapi yang dirayakan untuk acara itu tidak diundang di hatinya. Mungkin orang sibuk untuk mempersiapkan Natal, pakaian, kue, dan banyak hal lainnya, tapi lupa mengundang yang kita rayakan di hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya hendak menyapa kita, menyampaikan salam Natal, namun berkenanlah saling mengucapkan selamat Natal dengan bersahutan. Jika saya mengatakan selamat Natal, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh mengatakan Yesus Kristus telah lahir. Dan jika saya mengatakan Yesus Kristus telah lahir, sepertinya sudah briefing sebelumnya. Langsung bisa mengerti. Kita akan saling menyapa dalam salam Natal. Selamat Natal. Yesus Kristus telah lahir. Saya melihat juga ada beberapa anak sekolah minggu di sini yang hadir. Bolehlah suara anak-anak yang menyapa Inang Pendeta ketika Inang Pendeta mengatakan selamat Natal. Yesus Kristus telah lahir dan sebaliknya. Ucapkan dengan sangat kuat. Karena setelah pulang ibadah nanti, tentu mama dan papa sudah berjanji membawa kepada satu tempat sepertinya ya. Jadi semangat untuk menyampaikan salam Natal. Selamat Hari Natal. Kalau suaranya seperti ini, paling dibawanya ke Roti Romi dekat. Kalau mau ke Kokas atau ke lebih jauh lagi, suaranya harus lebih kencang. Lebih kencang ya, yang di bawah dan juga yang ada di balkon. Selamat Natal. Yesus Kristus telah lahir. Terima kasih. Ada juga mama-mama yang ikut menyambut. Karena ingin selalu seperti seorang anak kecil, seperti yang dituliskan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersuka cita di tahun 2025 Tuhan memberi kita kesehatan, terlepas dari mungkin ada juga sakit yang dialami sepanjang tahun ini, tetapi hari ini kita duduk bersama mengikuti pujian dan mendengarkan firman adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena itu marilah di malam Natal, walaupun dilaksanakan di pukul siang hari ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita merayakan Natal pada saat ini. Firman Tuhan dituliskan sesuai dengan Almanak HKBP menjadi khotbah pada hari ini dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan dituliskan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika ada sedikit perbedaan dalam teks Amang Inang, yang dibacakan barusan adalah terjemahan baru 2. Jadi ada beberapa kata yang mungkin agak berbeda dengan terjemahan baru 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Natal. Natal berasal dari bahasa Latin, artinya lahir. Kata Natal ini mengalami penyempitan makna. Jadi kalau dulu disebutkan dalam makna aslinya Natal, itu adalah perayaan kelahiran siapapun. Jadi dia sedang bernatal, berarti berulang tahun. Tetapi di kemudian hari sampai sekarang, makna Natal dalam pemaknaan sampai kini lebih merujuk dan secara umum hanya kepada satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya tidak pernah mendapat undangan, Inang datanglah di Natal saya hari Minggu. Kalau dulu itu maknanya berarti merayakan kelahiran. Jadi kalau sekarang Natal merujuk kepada satu yang kita rayakan, yaitu Yesus. Jadi Natal berarti lahir, merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tapi makna Natal ini juga, Bapak Ibu Saudara-saudari, sering kita juga mendengar kalau satu perguruan atau universitas merayakan hari jadinya itu disebut disnatalis. Kata Natal di sana masih dipakai, natalis. Jadi hari kelahiran dari kampus atau universitas tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah Natal hari ini dimulai dengan kisah di mana Yusuf hendak menceraikan Maria. Kalau kita perhatikan ayat 18, dikatakan bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Tapi ayat 19, karena Yusuf suaminya dan Maria istrinya. Jadi ayat 18 mengatakan mereka masih bertunangan. Tetapi di ayat 19 ada sebutan suami dan istri. Jadi kita boleh lihat sedikit latar belakang. Dalam Yahudi ada 2 kali bertunangan. Dan biasanya tunangan yang kedua sudah biasa disebut suami dan istri walaupun belum boleh satu rumah dan bersetubuh. Jadi bertunangan bagi orang Yahudi yang pertama itu di usia 1-2 tahun. Jadi Amang Inang yang mau besanan dengan saya, anak saya ada 1,5 tahun. Itu sudah bisa tunangan dari sekarang. Kalau mengikuti tradisi Yahudi. Itu tunangan pertama. Tunangan yang kedua, itu 1 tahun sebelum perlangsungan pernikahan dilaksanakan. Nah, posisi dalam khotbah ini, Yusuf dan Maria sudah bertunangan di konteks harus menikah 1 tahun kemudian. Kurang lebih perhitungannya seperti itu kalau mengikuti tradisi Yahudi. Nah, tunangan yang kedua ini sudah biasa disebut suami istri. Sekali lagi Bapak Ibu, belum boleh satu rumah, belum boleh bersetubuh. Tapi sudah bisa menyebut dia adalah suamiku, statusnya bertunangan. Kalau kita tanya kenapa seperti itu, ya begitulah tradisi mereka. Sama seperti kita orang Batak, kalau di Medan, motor disebutnya kereta, ada lagi yang sebutnya Honda, mau mereknya Suzuki pun disebutnya
Honda. Mau kemana kau ke pasar? Naik apa? Naik Honda. Yang dibawanya bukan Honda, Suzuki misalnya. Itulah tradisi, budaya, kebiasaan. Termasuk yang kita sebut dalam khotbah hari ini, suami istri adalah kebiasaan bagi mereka menyebutkan jika mereka sudah hampir menikah. Kira-kira 1 tahun ke depan. Tetapi saudara, dalam Alkitab sangat sedikit diangkat kisah Yusuf. Kita bisa bayangkan bagaimana kegalauan Yusuf. Dia tunangan Maria. Dan Maria itu mengandung. Dan dia belum tahu bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Kita bayangkan sekarang kalau sudah mau menikah tahun depan, tapi calonnya sudah mengandung. Kita jarang mengekspos posisi Yusuf yang benar-benar galau. Dia begitu mengasihi Maria, tapi menghadapi kenyataan bahwa Maria sudah mengandung. Maka disebutkan Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam tradisi Yahudi, kalau tunangan ini sudah mengandung, tapi bukan karena hubungannya dengan tunangannya, maka dia harus dirajam sampai mati, dilempari batu. Dan yang melempar batu pertama itu adalah calon suaminya. Berarti di posisi itu adalah Yusuf. Maka kita bayangkan bagaimana kegalauan Yusuf dalam cerita ini, dalam kisah ini. Dia mengasihi Maria, tapi Maria mengandung. Tapi kalau ini terekspos, maka aku harus melempar dia dengan batu pertama kali. Dan saat yang seperti diambil oleh tema PGI dan KWI dari Matius 1:24-25, keluarga ini hampir hancur. Saat itulah Tuhan intervensi melalui malaikat yang datang dalam mimpi Yusuf. Itulah khotbah saat ini, yaitu saat Allah melalui malaikat berbicara kepada Yusuf. Jangan takut Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandungnya itu daripada Roh Kudus. Saat keluarga ini hampir hancur, saat itulah Tuhan hadir menyelamatkan Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Saat kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesusahan, saat itu juga Tuhan hadir. Dia intervensi, dia mengambil alih kesulitan kita dan menolong kita. Itulah makna Natal, yaitu Tuhan bersama dengan kita sebagaimana yang disebutkan Immanuel. Saudara yang dikasihi, Immanuel berasal dari kata Ibrani yaitu Immanu, artinya bersama. Dan El artinya Allah. Jadi Immanuel berarti Allah beserta kita, Allah bersama kita. Kita juga sering mendengar kata Elohim, sebutan untuk Allah dalam perjanjian lama. El Shaddai. Biasanya SPH atau kaum ibu gemar menyanyikan lagu El Shaddai, El Shaddai. Artinya, untung di lagu itu ada terjemahannya. Jadi nggak kebingungan. Tinggal melanjutkan lirik selanjutnya kan. El Shaddai. El itu berarti Allah. Shaddai adalah kuasa. Jadi Allah Maha Kuasa. Jadi kata El itu berarti Allah. Elohim, Elroy, dan banyak lagi. Immanuel, El di sana juga kita temukan. Berarti Allah beserta kita. Sedekat itulah Tuhan sekarang. Itu yang kita rayakan. Sebelum Yesus lahir, kita begitu jauh dengan Tuhan. Karena dosa memutus hubungan kita dengan Tuhan. Siapa yang bisa datang kepada Tuhan sebelum Yesus lahir? Hanya imam. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu? Melalui imam. Kalau kita berdosa, bawa persembahan, bawa domba,
membawa merpati, darapati, lalu minta pada imam, ampuni dosaku, tolong katakan kepada Tuhan. Sebegitu jauhnya Tuhan, karena Allah kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Tapi Natal memutus jarak itu. Joy to the world. The Lord has come. Dia datang, dia hadir. Kapanpun kita boleh datang kepada Tuhan. Semua orang punya akses yang sama untuk datang kepada Tuhan berdoa. Karena dia Allah yang bersama dengan kita. Itulah yang kita rayakan. Jadi kalau sudah bernatal, masih merasa Tuhan jauh, saudara belum merayakan Natal. Kalau sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah pakai dress code seperti alumni HKBP Tebet, warna hijau. Harusnya kaum bapaknya warna merah. Merah, hijau. Satu lagi kuning untuk cucunya. Saudara, kalau kita sudah merayakan Natal, datang tadi cepat-cepat. Karena sukacita jangan sampai tidak dapat bangku misalnya. Tapi sudah datang di sini, masih merasa Tuhan tidak menyertai kita. Saudara belum merayakan Natal. Jadi ketika pulang nanti, saudara harus merasa bahwa Tuhan benar-benar hadir bagiku. Bahkan tatkala aku mengalami pergumulan sekalipun, dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang menjaga, Immanuel. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jangan-jangan banyak jemaat sibuk merayakan Natal. Tetapi yang dirayakan tidak diundang di hatinya. Banyak mungkin orang yang sibuk latihan, sibuk mempersiapkan acara. Tapi yang dirayakan untuk acara itu tidak diundang di hatinya. Mungkin orang sibuk untuk mempersiapkan Natal, pakaian, kue dan banyak hal lainnya. Tapi lupa mengundang yang kita rayakan di hati kita. Maka dalam nyanyian disebutkan, sebab Natal takkan berarti tanpa hadirmu lahir di hatiku. Jangan-jangan kita rayakan Natal, tapi yang kita rayakan tidak kita undang. Jadi pulang Natal bisa nanti ribut lagi, cekcok lagi. Udah, kita hentikan dulu berantem kita, Natalan dulu kita. Nanti pulang dari Natal kita lanjutkan babak kedua. Allah menyelamatkan keluarga. Bukan di Tebet ini ya Manginang ya. Di mana-mana juga bukan. Kalaupun ada, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara yang dikasihi, Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai keluarga kita. Menyertai kita di segala keadaan. Di segala kondisi hidup kita. Bernatal berarti meyakini Tuhan bersama dengan saya. Sekalipun mungkin doa-doa kita banyak yang belum Tuhan berikan sampai sekarang. Mungkin banyak harapan kita yang belum Tuhan wujudkan. Tapi Allah tetap hadir di tengah doa yang belum Tuhan berikan sampai sekarang. Karena dia selalu memberikan di waktu yang terbaik. Bernatal berarti merayakan Allah yang hadir bersama dengan kita. Firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa tatkala Yusuf hendak menceraikan Maria, Allah hadir dan memberikan kepada Yusuf keyakinan untuk tetap bersama dengan Maria. Jadi Tuhan tidak meninggalkan siapapun yang mengalami pergumulan dalam hidup dan hatinya. Lihat Yusuf, Tuhan datang sendiri melalui malaikat untuk menguatkan dia. Begitu juga dengan kita. Tuhan hadir menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria. Begitu juga dengan kita. Jadi tema PGI dan KWI sangat menarik kalau kita hubungkan dengan nats ini. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Setiap keluarga yang mungkin memiliki konflik sebelumnya, biarlah setelah Natal ini Allah memulihkan keadaan tersebut. Siapa yang tadi pergi ke Natal ini, ay sipata manginang alani pahean manang sipatu na sotarida, buido gabi marbadai. Di dia sipatu kuna warna na rata-ratai yang warna hijau itu mana?
Kemarin udah kusimpan di sini. Nggak tahu. Bisa jadi ribut. Atau homa namar Natal, aurang lao inna. Siapa yang ada seperti itu, pulang nanti dipulihkan. Saya pernah mendengar kisah satu keluarga, di mana suaminya ini selalu membentak istrinya. Tapi istrinya tidak marah. Dia sabar, tidak dilawan. Tapi setiap dia dimarahi, dia pergi ke toilet. Lalu suaminya ini hampir meninggal. Sakit, kritis, dia panggil istrinya. Mama, aku minta maaf. Selama ini aku marahin, kadang aku pukul. Tapi mama tidak melawan. Tapi saya mau tanya mama, kenapa setiap saya marahin mama, kenapa ke toilet? Apakah di toilet lebih tenang? Tidak, katanya. Apakah di sana mama jadi lebih merasa kuat? Enggak juga, Pak. Jadi kenapa mama ke toilet? Saya bersihin kloset, katanya. Kok bersihin kloset? Bingung bapaknya. Kenapa, Ma? Apa hubungannya? Iya, Pak. Saya bersihin kloset pakai sikat gigi bapak, katanya. Mengenang, siapa tahu nanti ada yang berantem ya. Jangan terinspirasi dari khotbah saya. Atau biar bisa selamat, kaum bapak ganti aja sikat giginya tiap masuk ke toilet. Siapa tahu setelah ini benar juga ya pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada keluarga satu atap tapi tidak saling mengasihi. Seperti tinggal di hotel. Di hotel kan satu atap, tapi saling kenal tidak kamar satu dengan yang lain. Tidak. Banyak juga mungkin keluarga begitu. Ada keributan, tidak saling kenal. Jadi anak kami ada 3, yang nomor 1 itu di UI, nomor 2 di ITB, udah semester berapa ya Mak katanya. Satu rumah tapi tidak kenal. Jangan-jangan kita begitu sudah terasing. Tapi Natal ini kiranya membuat setiap keluarga menjadi semakin harmonis dan dekat. Karena Allah hadir. Dia menyelamatkan, Dia menguatkan, dan Dia memberi sukacita kepada setiap keluarga. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi, selamat merayakan malam Natal bersama keluarga terkasih. Yang masih jomblo jangan sinis gitu lihat saya. Saya lihat di sini yang jomblo wajahnya geram sekali melihat saya ya. Keluarga-keluarga saya belum nikah begitu. Saya doakan semoga segera mendapatkan sinamot dulu aja. Nanti kalau baru rajanya dapat, sinamotnya belum, pusing juga ya. Jadi diberikan di waktu yang terbaik. Allah hadir untuk kita semua. Selamat menikmati dan merayakan sukacita Natal. Dia ada bersama kita, Immanuel. Besok kita hadir kembali untuk kembali merayakan Natal pertama. Dan di tanggal 26 di Natal yang kedua. Sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang tetap dan kekal untuk kami. Engkau yang tadinya begitu jauh dan tidak terjangkau oleh kami karena dosa kami. Kini Engkau begitu dekat dengan kami. Dengan kehadiran dan kelahiran Yesus yang kami rayakan. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu membuat kami semakin yakin bahwa Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Engkau hadir di tengah sukacita kami, hadir di tengah duka cita kami. Engkau tetap hadir di tengah keberuntungan kami, dan Engkau juga setia hadir di tengah kemalangan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih karena hari ini kami kembali menikmati rahmat-Mu melalui firman yang diberitakan. Jika ada di antara kami yang datang di perayaan Natal hari ini, memiliki beban atau hati yang pilu sedih karena sesuatu hal, biarlah itu berganti dan dipulihkan karena Engkau Allah yang Immanuel. Kami bersyukur untuk perayaan yang kami nikmati hari ini. Biarlah setiap pujian dan doa berkenan kepada Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan dan sukacita untuk merayakan Natal bersama dengan orang-orang terkasih yang Tuhan anugerahkan bersama dengan kami. Ya Tuhan, kami teringat mungkin ada banyak jemaat kami yang tidak dapat hadir karena kelemahan tubuh mereka, sakit terbaring. Ada yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Biarlah dengan pertolongan kasih Tuhan, Engkau memulihkan mereka, menambahkan iman kepada mereka untuk tetap tabah dan kuat dan menikmati mukjizat Tuhan sekalipun tubuh mereka semakin melemah. Tuhan, kami berdoa juga, ada keluarga yang sedang berduka cita di tengah sukacita perayaan Natal ini.
Berkati juga ya Tuhan keluarga yang berduka cita. Biarlah mereka juga memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Saudara kami yang berada di Wik Parserahan, berkatilah mereka tatkala kehilangan seorang yang mereka kasihi. Berkati Tuhan setiap doa-doa yang mereka panjatkan agar itu menjadi penghiburan bagi keluarga besar Gultom dan Sianturi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang nanti juga akan beribadah di perayaan Natal, ibadah selanjutnya. Biarlah juga merasakan dan merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan beri kami kekuatan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang lahir untuk kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.